Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru. Kita memasuki minggu yang baru. Bulan yang akan menghantar kita pada bulan terakhir di tahun 2024 ini. Seringkali kita berkata bahwa tanpa terasa waktu berjalan demikian cepat. Ya memang seringkali tanpa kita sadari waktu secara kronos yang kita hidupi ini merupakan waktu yang seringkali kita tengarai sebagai waktu yang sangat cepat berlalu. Tapi juga ada orang yang menengarai waktu kronos yang mereka hidupi sebagai waktu yang sangat lambat berjalan, sangat lambat berlalu. Sehingga 1 tahun itu merupakan satu jangka waktu yang sangat lama sekali. Tetapi mungkin sebagian besar sama seperti saya merasakan bahwa waktu itu sangat cepat berlalu dan bergulir menjadi sebuah perjalanan waktu yang tanpa kita sadari hari ini kita sudah ada di bulan-bulan terakhir di tahun 2024 ini. Dan gereja sudah mulai mempersiapkan Natal, bagaimana mengarrange acara-acara Natal dari awal bulan Desember sampai pada akhir bulan Desember, bahkan ada yang Januari tahun 2025. Sehingga dengan demikian paling tidak gereja hanya memiliki waktu 1 bulan saja atau 1,5 bulan dalam mereka mempersiapkan acara Natal, gathering, atau apapun juga namanya yang dipersiapkan untuk bersama-sama menjadi sebuah acara Natal yang sangat apik dan sangat luar biasa. Menjadi sebuah acara yang memberkati. Di AW sendiri sedang memikirkan Natal ini menjadi sebuah event of mission. Karena sejak awal tema besar kita adalah God's Invitation atau undangan Tuhan. Kita hendak mengundang sebanyak-banyaknya orang untuk datang kepada Tuhan, beribadah, menyembah kepada Tuhan. Dimulai dari acara e-sport, anak-anak teens di gereja mengundang banyak orang. AW Cup juga mengundang banyak orang. Di acara Paskah, di acara kenaikan Tuhan Yesus dan acara Pentakosta, Sincia bahkan kita menjadikan itu sebagai event of mission. Demikian juga dengan ulang tahun AOW juga merupakan event of mission. Dan menutup tahun 2025 ini kita juga rindu Natal kita menjadi event of mission dari gereja AOW. Puji Tuhan. Jadi paling tidak kita punya waktu 1,5 bulan untuk mempersiapkan Natal dengan sangat baik. Puji Tuhan, saudara, saya berdoa kita sungguh-sungguh memasuki masa-masa Natal dengan penuh sukacita, harapan, dan penuh dengan gairah. Saya berdoa ini akan memberkati setiap kita. Hari ini kita akan menyelesaikan Ulangan pasal yang ke-16, ayat 21 sampai 22, saudara. Saya memberi judul tema ini atau judul renungan pagi hari ini, menabur dan menuai. Menabur dan menuai. Ini tema renungan kita pagi hari ini. Sebelum saudara Adi membantu kita membaca bagian dari 2 ayat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memasuki minggu kedua di bulan November ini. Dan kami ingin memasukinya dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, dengan penuh gairah untuk sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah melalui firman yang kami renungkan hari ini, kami boleh belajar tentang sebuah prinsip Kristiani, sebuah prinsip ilahi, yaitu menabur dan menuai.
Berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan adik. Ulangan 16 ayat 21 dan 22. Ulangan 16 ayat 21 dan 22. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Saudara garis bawahi kata menanam. Ternyata dalam konteks ulangan ini, menanam itu tidak selalu berhubungan dengan pohon, saudara. Memang ketika kita bicara tentang menanam, maka bayangan kita otomatis terhubung dengan tanaman-tanaman. Mungkin kita berpikir tentang padi, mungkin kita berpikir tentang gandum, mungkin kita juga berpikir tentang pohon buah-buahan dari segala jenis buah-buahan yang ada. Bisa sawit, bisa kelapa, dan bisa yang lainnya. Jadi konotasi menanam ini selalu berhubungan dengan tanaman atau pohon-pohonan. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat konteks dari Ulangan pasal 16, kata menanam ini ternyata dihubungkan dengan tiang berhala, tugu berhala, dihubungkan dengan religiusitas, dihubungkan dengan kehidupan berelasi dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup berhubungan, berelasi dengan Tuhan. Dan di antara kehidupan kita dengan Tuhan, maka Tuhan menghendaki umatnya tidak menanam sesuatu. Ya, dalam hal ini adalah berhala yang akan menjadi penghalang relasi umatnya dengan dirinya. Yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Sehingga tanaman yang namanya tugu berhala bisa jadi menjadi penghalang. Menanam juga bisa dalam bentuk yang lain, dalam bentuk perbuatan baik, dalam bentuk kebajikan, dalam bentuk sebuah tindakan-tindakan yang membuat orang lain diberkati, membuat orang lain mengalami pertolongan dan keluar dari persoalan mereka. Di sini kata menanam itu berhubungan dengan perbuatan-perbuatan kita. Baik perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari maupun perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan secara temporer atau sifatnya berkala atau sifatnya tidak menentu. Tidak ada kurun waktu tertentu atau jangka waktu tertentu yang kita sudah agendakan dalam waktu 1 tahun. Perbuatan yang sifatnya natural atau perbuatan yang sifatnya terkonsep atau terprogram. Semuanya berhubungan dengan kata menanam. Jadi menanam ini bisa beragam banyak konteksnya. Tetapi yang jelas adalah kata menanam itu selalu dihubungkan dengan menuai. Seorang petani yang menanam pasti dia akan menuai. Seorang anak Tuhan yang menanamkan perbuatan baiknya, dia pasti akan menuai. Oleh karena itulah orang yang bermurah hati akan beroleh kemurahan. Karena kemurahan hati adalah sebuah tindakan yang menanam, menabur, sehingga dia menuai kemurahan hati. Demikian juga mereka yang menanam berhala, mereka yang menanam tugu-tugu berhala, mereka juga pasti akan menuai hasilnya. Salah satu yang menjadi dampak yang paling terlihat adalah kita mungkin terganggu relasi kita dengan Tuhan. Kita tidak memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dengan sangat indah, sangat cantik, sangat luar biasa. Karena apa yang kita tanam, kita tuai. Dan tuaian itu bisa jadi bukan berkat Tuhan, tetapi bisa jadi sebuah kutuk. Bisa jadi sebuah hukuman. Bisa jadi sesuatu yang mungkin kita tidak akan nikmati
apa yang dari Tuhan. Karena apa yang dari Tuhan terhalang dari apa yang kita tanam yang bentuknya adalah tugu berhala. Sehingga dengan kata lain sebetulnya kita dapat menangkap sebuah pesan. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita nikmati. Apa yang akan kita hasilkan. Kita menanam jeruk, pasti menuai jeruk. Kita menanam mangga, pasti menuai mangga. Kita menanam kebajikan, pasti kita menuai kebajikan. Kalau kita menanam berhala, sudah pasti kita tidak menikmati apa yang Tuhan akan anugerahkan. Tapi kalau kita menanam relasi, hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan menikmati anugerah, menikmati kasih karunia, menikmati apa yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Jadi penting untuk kita mengerti, jangan pernah menanam tugu berhala di antara kehidupan perjalanan kita ketika kita berelasi dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Karena tugu-tugu berhala akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Tugu-tugu berhala akan membuat kita tidak menikmati berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Luar biasa bukan? Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap apa yang sedang kita tanam, terhadap apa yang sedang kita taburkan, karena itulah yang akan kita tuai dalam kehidupan kita. Nah, berkenaan dengan tabur tuai, kita akan coba melihat apa kata Alkitab berkenaan dengan menabur. Lihat Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 10. Galatia 6 ayat 7 sampai 10, minta tolong saudara Adi membacakan bagian ini. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Luar biasa. Paulus dengan tegas mengatakan jangan sesat. Sesat pikir, sesat pemahaman, sesat iman, sesat keyakinan. Kenapa demikian? Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu akan tuai. Jika seseorang menaburkan sesuatu dalam kedagingannya, maka Alkitab mengatakan atau Paulus mengatakan mereka akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi siapa yang menanamkan tugu berhala, maka dia akan menuai dari tindakannya melakukan penyembahan terhadap berhala. Tapi dikatakan bahwa barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Pada saat ini kita sedang menabur apa dalam kehidupan kita? Kita semakin banyak menaburkan sesuatu dalam daging, ataukah kita jauh lebih banyak menaburkan sesuatu di dalam roh? Karena dua-duanya pasti akan berdampak dalam kehidupan kita. Paulus menyarankan supaya kita menaburkan sesuatu dalam roh. Dan sesuatu yang ditaburkan dalam roh itu, dalam konteks Galatia ini adalah berbuat baik, saudara. Perbuatan baik. Karena apa? Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Karena dampaknya bisa secara rohani, tapi juga dampaknya bisa kita nikmati dalam daging kita. Oleh karena itu, selama waktu kronos diberikan Tuhan kepada kita, maka kita
perlu terus menaburkan yang namanya menabur dalam roh. Dan dalam salah satu menabur dalam roh adalah berbuat baik kepada semua orang. Terutama orang-orang yang kita sebut sebagai kawan seiman, saudara seiman, sahabat dalam iman, keluarga dalam iman, atau bagian dari tubuh Kristus. Karena menabur itu pasti akan menuai. Barang siapa menabur badai, dia akan menuai puting beliung, taifun, angin keras, dan sebagainya. Menabur kebajikan, dia akan menuai kebajikan. Kalau saudara tanamkan iman saudara, saudara menabur kehidupan rohani, saudara taburkan waktu saudara untuk berelasi, saudara taburkan waktu untuk beribadah, saudara taburkan waktu untuk dekat dengan Tuhan, saudara taburkan untuk segala sesuatu di dalam Tuhan, maka pada waktunya kita akan menuai. Oleh karena itu, selama Tuhan memberi kesempatan dalam waktu kronos kita, dalam sepanjang usia kita, yuk kita belajar menabur sesuatu yang sifatnya rohani, sifatnya kebaikan, sifatnya yang mempermuliakan Tuhan. Karena suatu saat kita pasti akan menuai. Oleh karena itulah Paulus berkata jangan sesat. Saudara, setiap taburan, baik dalam daging maupun dalam roh, pasti akan menuainya. Dan jangan pernah berpikir bahwa kalau kita menanam di dalam daging, kita akan menuai dalam roh. Tidak mungkin, saudara. Kalau kita menanam tugu berhala, kita menerima kasih karunia Allah. Tidak mungkin. Oleh karena itu, jangan sesat. Mari kita belajar dalam waktu kronos yang Tuhan berikan. Taburkan waktu-waktu saudara dengan sebaik-baiknya. Punya quality time dengan Tuhan. Punya quality time dengan keluarga. Punya sesuatu yang kita taburkan dalam bentuk kebajikan, kemurahan, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga melaluinya Tuhan yang dipermuliakan. Sebagai bagian terakhir, saya ingin mengajak saudara membaca apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam pasal 126 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, siapapun mereka, dalam situasi apapun mereka, dalam keadaan apapun, mungkin dengan tangisan, dengan ratapan, tapi kalau saudara masih bisa menaburkan sesuatu di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, percayalah, saudara tetap akan menuai pada apa yang saudara sudah taburkan. Oleh karena itu, dalam situasi yang mungkin saudara menganggap ini situasi yang tidak baik, tapi marilah terus kita menaburkan kebaikan, menaburkan kebajikan, menaburkan kemurahan hati, menabur untuk pekerjaan Tuhan, menaburkan hidup saudara, waktu saudara untuk pelayanan, menaburkan hidup dan waktu saudara untuk dekat dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Mungkin dalam berelasi, dalam menabur itu, saudara sempat mencucurkan air mata. Tapi percayalah, mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis akan menuai benih yang dia taburkan sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, kalau saudara dan saya mau mengalami yang namanya panen yang berlimpah-limpah, saudara harus menabur. Kalau saudara tidak ingin membawa panen yang berlimpah-limpah, tidak usah menabur. Kalau saudara ingin menuai dan semua akibatnya dengan membawa pulang berkas-berkas dengan sorak-sorai, maka saudara dan saya perlu dan harus menabur. Tapi kalau saudara tidak ingin menuai dengan semua berkas-berkas
dengan sorak-sorai, maka saudara dan saya tidak perlu menabur. Kalau saudara tidak ingin menikmati anugerah Tuhan, tanamkan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, maka saudara tidak akan menikmati apapun yang berasal daripada Tuhan. Saya berdoa kita belajar supaya kita tidak menanam berhala dalam hidup kita. Kita tidak menanam sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, tapi kita menaburkan sesuatu yang dikehendaki Allah, yang ujungnya kita akan menuai dengan berlimpah, dengan sorak-sorai, dengan berkas-berkas yang berkelimpahan. Teruslah berbuat baik dan teruslah menabur untuk pekerjaan Tuhan, menaburkan hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk semua anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap taburan akan menjadi tuaian dalam kehidupan kami. Kami menabur hidup kami untuk pekerjaan Tuhan, kami menaburkan apa yang Tuhan anugerahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kami menaburkan hidup dan waktu kami untuk berrelasi dengan Tuhan, untuk menikmati pekerjaan Tuhan. Dan kami akan menuai apa yang kami taburkan. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Kami mau belajar untuk terus menanam dalam kehidupan kami. Dan pada waktunya kami akan menuai apa yang kami tanam. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur, berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan pekerjaan kami menyerahkan usaha kami menyerahkan keluarga kami, masa depan kami, studi kami ke dalam tangan anugerah Tuhan. Dan kiranya hidup kami dipelihara dan disertai dan diberkati Tuhan. Kami memberkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati dengan tubuh yang kuat yang sehat. Supaya dengan tubuh yang kuat yang sehat, kami terus mempermuliakan Tuhan. Dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hari ini. Happy Monday. You are blessed.